Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid para nabi dan Islam. Dan sebelumnya mari sama-sama kita pahami apa itu tauhid, dan mungkin yang sebelumnya pernah mendengar kata tauhid atau banyak teman-teman sekalian paham dan mengerti ilmu tauhid itu sendiri. Dengan demikian, tauhid ialah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Karena arti kata tauhid itu sendiri ialah mengesahkan. Baiklah, yang disebut mengesahkan ialah mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu dan tiada duanya. Maka dari itu, tauhid adalah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka dari itu, teman-teman semuanya, wajib bagi kita muslim untuk memprioritaskan tauhid daripada selainnya. Hendaknya kita mempersembahkan segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Karena tujuan kita adalah agar kita mentauhidkannya dan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Ditentukan oleh tauhid, orang yang mati dalam keadaan bertauhid, maka ia akan selamat di akhirat walaupun membawa dosa yang sangat banyak. Adapun orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka ia tidak akan selamat dan merugi selamanya. Dari Nabi dan Rasulullah SAW yang pertama hingga yang terakhir, inti seruan mereka adalah mengajak manusia untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dan mereka pun mengajarkan manhaj dakwah ini kepada para sahabatnya. Syekh Ali Al-Fauzan menjelaskan barang siapa yang memperhatikan dakwah para Rasulullah yang disebutkan dalam Al-Quran, dan juga barang siapa yang memperhatikan sirah Rasulullah SAW, ia dapat memahami manhaj dakwah ilallah. Dan ia akan memahami bahwa yang pertama didakwahkan kepada manusia adalah akidah, yaitu mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya, serta meninggalkan semua ibadah kepada selain Allah. Berdakwah tanpa dakwah tauhid sama saja tidak berdakwah. Bahkan berdakwah tanpa dakwah tauhid tidak adanya lebih baik daripada adanya. Dan juga sudah disebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu inni akhafun 'alaikum 'azaba yaumin 'azim. Sadaqallahu azim. Dan artinya ialah, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tak ada Tuhan yang hak bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, ataupun disebut dengan hari kiamat. Di situ disebutkan di dalam surah Al-A'raf itu ayat 59. Dan tauhid ialah inti dakwah para rasul, dan rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Kaum muslimin sekalian, mereka tidaklah mendakwahi umatnya dengan menekan perbaikan ekonomi terlebih dahulu, tidaklah pula dengan merebut kekuasaan para penguasa yang zalim terlebih dahulu dan mendirikan daulah Islamiyah. Padahal kita semua tahu bahwa para rasul tersebut diutus di tengah-tengah masyarakat yang penguasanya amat zalim sekali. Namun pokok dakwah mereka adalah perbaikan akidah umat dan membersihkan dari sisi gelap dan kotor yang syirik.
Baiklah teman-teman semuanya, cukup sekian saja penjelasan ilmu tauhid dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya, kalau ada yang salah dalam penjelasan saya, harap dimaklumi, dikarenakan saya juga dalam tahap belajar. Ambil baiknya saja apa yang saya sampaikan dan buang saja buruknya, karena manusia tidak luput dari kehilafan. Maka dari itu saya akhiri pembahasan saya pada video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.